Wah, Jalan Dago itu romantis. Namun sekarang banyak colotehan yang baru di sosial media yang protes, bukannya romantis, yang ada malah krisis. Dan semua terkait itu, nggak bisa kita memisah-misahkan upaya di hulu, di tengah, di hilir, tapi itu harus dilakukan bersama-sama. Dan yang menyatukannya tata ruang ya Pak ya? Harusnya. Iya. Saya bilang harusnya ya. Oke. Boleh cerita sedikit nggak kenapa ada kata harusnya? Halo semua, saya Saud Sagala, saya host dari Ganesha Urban Podcast, sebuah podcast untuk memandu diskusi terkait dengan isu-isu perkotaan. Saya Kaprodi, Magister, dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, juga Transportasi ITB. Salam Gaban. Selamat datang di Ganesha Urban Podcast, sebuah ruang dialog antara alumni, akademisi ITB, masyarakat yang membahas isu-isu urban yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah tempat di mana perspektif ilmiah bertemu pengalaman lapangan dan tempat kita bersama-sama mencoba mencari makna dan solusi atas tantangan kota masa kini. Hari ini kita membuka seri Gaban dengan topik yang sangat akrab buat kita semua, banjir oh banjir lagi, urban resilience menjadi kunci. Nah, ngobrol-ngobrol tentang banjir, ini rasanya tidak ada habis-habisnya ya, dan mungkin juga kita mengucapkan empati terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang saat ini sedang mengalami bencana banjir. Sebagai seseorang yang sudah lama tinggal di Bandung, jujur saja setiap tahun rasanya saya selalu punya cerita tentang banjir. Dari apa yang saya alami di Bandung ternyata bukan cerita tunggal. Karena beberapa bulan terakhir, berita soal banjir datang bertubi-tubi di berbagai penjuru Indonesia. Kita melihat September yang lalu, Bali mengalami banjir yang disebut sebagai banjir terparah dalam satu dekade. Kedalamannya 2-3 meter, korban jiwanya 18 orang, rumah rusaknya lebih dari 2.000. Kemudian di saat yang bersamaan di tempat-tempat lain, ada di NTT, Nagekeo, yang ada korban jiwa, rumah rusak, jembatan rusak. Termasuk yang terbaru adalah di Semarang yang mengalami banjir sampai sekitar 2 minggu yang membuat jalan Pantura menjadi terganggu, yang menimbulkan banyak kemacetan dan lain-lain. Termasuk tadi yang saya sebutkan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Menyaksikan kejadian-kejadian ini, kadang muncul pertanyaan, ini kenapa sih? Apakah ini cuma soal tata kota, atau sudah mulai ada jejak-jejak yang lain seperti perubahan iklim di balik semuanya ini? Nah, lewat seri ini, kita akan coba menguliknya lebih dalam bersama narasumber yang sangat luar biasa dari Bappenas, Direktorat Lingkungan Hidup, yang merupakan alumni ITB juga. Nah, mungkin untuk memulai, selamat sore, selamat bergabung, Bang Iji. Selamat datang ke podcast kita. Di sini Bang Nizar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, akan sharing pengalamannya dan juga berbagi pengalaman selama menjadi kuliah dulu, alumni, dan lain-lainnya yang berbicara tentang konteks banjir. Silakan Bang Iji. Ya, terima kasih Pak Saud. Pak Saud ini senior saya. Saya Nizar Marizi, saya planologi angkatan 97. Dan sekarang, nggak sekarang sih sebenarnya, sejak lulus saya ada di Bappenas, di lingkungan hidup, kemudian juga pernah di energi, sumber daya mineral, sekarang kembali lagi ke lingkungan hidup. Jadi kalau dibilang kenapa kemudian dari awal saya di Bappenas di lingkungan hidup, karena memang kalau teman-teman alumni, terutama yang alumni planologi ya, sering mendengar ada sindiran gitu. Ini planologi ITB planologi paling awal di ITB, Ya. di Bandung maksudnya. Betul. Dan di Bandung, tapi tata kota dan dampak dari perkembangan kota yang tidak baik gitulah ya, itu kan justru terjadi tapi paling parah di Bandung katanya. Ya. Nah, itu kemudian salah satu yang kemudian melatar belakangi saya kenapa kemudian mungkin memang dari sisi hulunya ya, dari lingkungan hidupnya perlu kita lihat, dan itu juga kemudian mengapa kemudian pada saat saya melanjutkan ke magister, yang saya pilih adalah lingkungan hidup. Menarik. Sampai doktor juga Pak ya? Doktornya agak sedikit abstrak, Oh iya. seperti biasa. Karena kita kan dari planologi udah abstrak tuh. Betul. Bagi S3 abstrak lagi di regional social system. Jadi Oke, tidak hanya soal regional. lingkungan tapi juga Iya. sistemnya. Ya. Baik, terima kasih. Tapi kalau bicara banjir tentu ada hubungan ya, regional dengan Ya. wilayah-wilayah yang lain ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Iji. Saya panggilnya Bang Iji untuk lebih akrab juga begitu ya.
Eh, nah, kita ingin mengambil contoh kota Bandung ya. Jadi kalau mungkin sebagian di sini mengingat masa-masa lampau, dulu sering kita merasa bahwa hujan di Bandung itu romantis katanya. Bahkan kalau di sosial media itu suka ada istilah-istilah itu, wah Jalan Dago itu romantis. Namun sekarang banyak colotehan yang baru di sosial media yang protes, bukannya romantis, yang ada malah krisis. Nah, untuk itu kita mau dengar pengalamannya. Boleh cerita dulu waktu pertama ke Bandung seperti apa? Kalau hujan seperti apa? Apakah pernah ada banjir atau ada cerita-cerita yang lain? Ya, saya di Bandung, ya kita hampir sama ya, Iya, di 97 sampai 2001. iya. Kalau hujan ya memang romantis. Oh, iya, iya. Bikin betah ya? Apa, dan kalau jam olahraga kalau hujan seneng tuh dulu. Iya, 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 iya. Yang hari Sabtu sore kan. Dan nggak pernah, sepertinya kalau nggak salah, saya nggak pernah mendengar tuh ada banjir di kota Mhm, Bandung mhm, mhm. pada waktu itu. Jadi memang hujan itu benar-benar berkah, benar-benar membawa kebaikan lah Iya, buat iya. semua. Jadi memang kalau dilihat sekarang ya memang sepertinya sudah banyak perubahan, Betul. dan kalau dibandingkan dulu ya saya setuju dengan yang tadi bahwa kalau dulu hujan tuh lebih romantis di Iya, Bandung. iya, iya. Jadi lebih syahdu, Betul, lebih ini, betul, betul. lebih adem, Iya. udah masih adem dan tambah adem gitu kan. Dan saya yakin ya eh, angkatan-angkatan yang dulu juga pasti, apalagi yang jauh di bawah apa di atas kita, pasti punya perspektif yang sama juga terhadap banjir kota Bandung di dulu itu nggak ada gitu kan. Iya. Bahkan ada yang barusan chat saya ini di IG ini bilang bukan hanya krisis tapi juga meringis katanya. Ah, Seru juga ya istilah-istilahnya itu tentang kreativitas orang-orang sekarang. Mungkin kita sambil melihat dulu video ya tentang hmm. perubahan iklim yang memperparah bencana. Jadi mungkin kita bisa lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari sisi frekuensinya, kemudian intensitasnya, cuplikannya sambil kita lihat sekarang dari tim kami. Perubahan iklim telah mengubah pola cuaca global termasuk Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya intensitas dan frekuensi hujan ekstrim yang terjadi di berbagai daerah. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu atmosfer dan lautan yang pada gilirannya meningkatkan penguapan air. Akibatnya jumlah uap air di atmosfer bertambah, menghasilkan curah hujan yang lebih deras dalam waktu singkat. Fenomena ini memperbesar risiko banjir terutama di wilayah perkotaan dengan sistem drainase yang kurang memadai. BMKG mencatat dalam beberapa tahun terakhir, musim hujan di Indonesia cenderung lebih panjang dan lebih intens dibandingkan dekade sebelumnya. Bahkan hujan ekstrim yang dulu dianggap sebagai peristiwa langka, kini seperti makanan sehari-hari, terutama saat peralihan musim atau ketika suhu lautan meningkat secara signifikan. Ancaman krisis iklim bukan lagi sebuah dongeng masa lalu yang dibawa hingga ke masa depan, sebab dampaknya sudah nyata dirasakan di kehidupan sehari-hari. Beragam bencana hidrometeorologi ini diperparah anomali iklim yang dipicu pemanasan global akibat perubahan fungsi lahan hutan, polusi, dan industrialisasi. Akibatnya, pola cuaca pun berubah sehingga semakin tak terprediksi, seperti hingga akhir 1990-an. Pada akhirnya, intensitas dan frekuensi bencana alam semakin besar. Ada video di berbagai tempat yang tadi kita lihat dan mungkin para penonton ya juga mengalaminya di tempatnya masing-masing. Ada pendapat tadi perubahan iklim Bang Iji. Tapi kalau memahami itu mungkin nggak semua orang tahu ya. Seberapa perubahan iklim itu real ya, nyata begitu. Mungkin bisa diceritakan ataupun kalau ada datanya ataupun ada pengamatan yang mungkin bisa dilihat sesuai dengan bidang ataupun Ya. juga pengalaman. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim, sebenarnya kan iklim itu memang berubah. Ya. Makanya banyak juga ya yang blok kiri gitu ya, yang Ya. tidak percaya bahwa perubahan iklim itu akan terus terjadi, karena mereka percayanya kan nanti suatu siklus balik lagi gitu. Oke. Iya. Tapi kan sebenarnya apapun itu, ya sebenarnya kita juga kan nggak tahu dalam jangka panjang seperti apa. Dampak itu sudah terjadi, dan perubahan itu bisa kita lihat dari mungkin kalau teman-teman semua bisa lihat data curah hujan misalnya. Ini memang kalau secara kumulatif sedunia mungkin curah hujan itu tidak akan berubah. Tapi yang berubah adalah polanya. Jadi daerah-daerah dulu yang curah hujannya kurang, sekarang jadi tambah banyak. Tapi ada juga yang dulu lebih banyak hujan, sekarang jadi lebih kering. Nah, perubahan ini tentunya yang paling terasa ya buat kita, dan juga harus siap gitu menghadapinya. Dan yang kedua yang kita rasa sebenarnya juga suhu. Nah, ini kan teman-teman di perkotaan ini pasti udah kerasa nih. Ya. Bandung aja contohnya. Pasti zaman kita dulu kuliah di sini dengan sekarang tuh pasti lebih
panas sekarang, bisa Iya, bisa betul dibilang betul. gitu kan. Nah, dan kalau kita lihat juga paling mudah lihat di sekolah-sekolah dan juga di kampus. Ruang kelas yang dulu nggak pakai AC pasti sekarang Pakai AC pakai AC. sekarang, betul. Itu ya sudah udah indikator lah, indikator paling mudah untuk melihat bahwa perubahan iklim itu memang terjadi. Dan selain juga tadi yang curah hujan, setidaknya dua ini yang bisa kita jadikan apa ya, gejala lah kalau penyakit itu, bahwa bahwa memang ini real terjadi dan akan terus terjadi dan kita nggak tahu sampai kapan sebenarnya. Jadi itu sebabnya kita perlu juga beradaptasi terhadap perubahan ini. Menarik tadi penjelasannya, perlu adaptasi katanya. Dan ini berkaitan dengan mungkin pertanyaan saya Ya. berikutnya ini. Adaptasi itu kita harus apa? Hmm. Mungkin boleh Ya. bisa kasih pengalaman buat masyarakat umum lah dulu. Kira-kira mungkin alumni-alumni kita yang bekerja di berbagai bidang yang mungkin nggak ada kaitannya dengan perubahan iklim, mereka harus bagaimana? Ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara perubahan iklim, biasanya akan ada dua yang dibahas. Yang pertama mitigasi, yang kedua adaptasi. Ya. Nah, sudah bertahun-tahun kalau menurut saya kita ini sangat terfokus pada upaya untuk mitigasi. Bagaimana kita mengurangi emisi kita. Memang ini penting dan pledge yang diberikan juga memang cukup luar biasa ya dari internasional dan juga dari komitmen Indonesia sendiri. Memang ini penting, tapi kan sekeras apapun kita melakukan mitigasi, tidak akan serta-merta mengembalikan iklim itu seperti semula. Jadi walaupun kita targetnya kan perubahan iklim jangan sampai 1,5 derajat misalnya. Walaupun kita bisa keep itu, tapi kan perubahan itu sudah terjadi. Jadi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap perubahan itu. Nah, yang paling mudah, contoh yang paling sering saya ungkapkan adalah dari sisi pertanian misalnya. Ini praktik pertanian ini nggak bisa lagi mengandalkan warisan nenek moyang. Yang perkiraan iklimnya itu pakai yang seperti zaman dulu kan ya. Karena pola hujannya sudah berubah, intensitas hujannya sudah berubah. Itu sebabnya kemudian yang didorong adalah yang climate smart agriculture, atau yang secara teknis yang dilakukan sebenarnya adalah kita bikin sekolah lapang iklim untuk petani dan nelayan, terutama petani ya. Jadi bagaimana mereka bisa tahu ada perubahan curah hujan, ada pola hujan di tempatnya, sehingga praktik-praktik pertanian yang dulu dilakukan mungkin sudah tidak sesuai lagi. Sehingga dengan demikian kita bisa menghindari gagal panen misalnya, kemudian juga kekeringan karena salah waktu tanam misalnya. Nah, itu salah satu contoh. Dan untuk kalau yang air, ini memang agak sedikit challenging kalau dari sisi adaptasi kalau menurut saya. Karena memang banjir ini kan dari hulu, tengah, hilir gitu ya. Jadi masing-masing tempat itu punya upaya adaptasi yang harus berbeda-beda gitu, nggak bisa sama. Dan semua terkait gitu, nggak bisa kita memisah-misahkan upaya di hulu, di tengah, di hilir, tapi itu harus dilakukan bersama-sama. Dan yang menyatukannya tata ruang ya Pak ya? Harusnya. Iya. Saya bilang harusnya ya. Oke. Boleh cerita sedikit nggak kenapa ada kata harusnya? Ada gap apa di situ? Ada apa yang membuat ini tidak berjalan seperti seharusnya? Ya. Karena kata ruang kita sebagian besar itu dibatasi, kalau dulu kita belajar kan deliniasi. Deliniasinya adalah wilayah administrasi. Ya. Dan ini sangat berbeda dengan deliniasi wilayah ekologis. Sungai misalnya. Nggak bisa sebenarnya dipotong-potong, ini punya Bandung, ini punya kabupaten mana gitu ya. Itu harusnya satu perencanaan daerah aliran sungai. Memang sudah banyak dilakukan ya yang berdasarkan pendekatan ekologis. Tapi begitu program atau kegiatan itu akan dilakukan, itu kan lagi-lagi programnya bersifat administratif, wilayah administratif. Anggarannya juga demikian. Nah, itu yang kemudian menurut saya mungkin dari sisi perencanaan juga kita harus punya ya memang akan lebih mudah secara administrasi jika deliniasinya adalah batasan administrasi, tapi akan lebih baik kalau yang detail juga ini secara ekologis gitu. Jadi tidak hanya sekarang kan yang detail udah di wilayah kota itu ya, kalau saya masih ingat-ingat lah, masih dikit-dikit. RDTR yang 5.000 itu kan udah di kota gitu. Nggak bisa yang satu sepanjang sungai. Nah, ada baiknya juga yang skala yang untuk perencanaan yang wilayah itu juga skalanya juga bisa lebih detail. Tapi saya nggak tahu ya tantangannya sekarang di dunia perencanaan seperti apa.
Baik, terima kasih Bang Izi. Ini ngomong-ngomong tentang air, kita mungkin agak haus dikit. Kita akan coba ini. Ini ada dari alumni ya, namanya Barisi. Baresi Kopi. Jadi apa? Ini sekaligus kita coba nikmatin bersama-sama ya. Bang Iji rasa matcha sepertinya, saya ini kopi susu gula aren. Saya coba nikmatin dulu. Iya, ini matcha ini. Manisnya tepat ya. Wis. Ini kepanjangannya adalah Bangun Resiliensi Indonesia. Oh. Jadi tujuannya adalah supaya kita lebih memikirkan tentang bagaimana kerjasama di dalam membangun resiliensi dalam kaitan dengan perubahan iklim dan Ya, juga bencana-bencana lain, Pak ya. Oke, saya dapat bisikan ini tadi, katanya baru kembali dari Belém, dari Brasil. Ini ada info apa atau kesan-kesan apa yang bisa dibawa ke kita? Katanya ikut di dalam negosiasi Conference of Parties ya, pertemuan para delegasi-delegasi negara dalam kaitan dengan perubahan iklim di COP30 di Belém, Brazil. Nah, mungkin boleh sharing? Saya memang kemarin ke Belém, ke COP. Tapi saya tidak menjadi bagian dari negosiator karena mungkin memang saya tidak pandai bernegosiasi. Bercandanya ya. Tapi memang karena dari awal udah dipilih memang negosiator kan harus terregister ya siapa saja. Tapi mungkin kalau bisa saya sampaikan, memang fokus di Belém kemarin lebih banyak di sisi adaptasi dan juga satu lagi financing. Financing ini memang challenging karena kita negara-negara berkembang menuntut sebenarnya negara-negara maju juga ikut bertanggung jawab. Jadi jangan hanya menyepakati target, kita diminta untuk target menurunkan emisi, tapi juga mereka membantu kita karena mereka sudah mengemisi duluan sebenarnya kan pada saat mereka jadi negara berkembang. Nah itu memang yang agak lama yang saya dengar negosiasinya di financing itu. Dan untuk adaptasi kemarin ada Global Goal on Adaptation disepakati. Kemudian juga negara-negara termasuk Indonesia kan tengah menyelesaikan National Adaptation Plan atau NAP. Karena kalau di sisi emisi kita punya NDC, kalau di adaptasi kita punya National Adaptation Plan. Nah ini kemudian yang masih kita coba kejar selesaikan NAP ini. Dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dan juga bisa mengakomodasi semua concern kita terhadap adaptasi ya. Karena kalau di Bappenas tuh kita ininya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Nah berketahanan iklimnya ini kan yang resilience tadi ya. Inilah yang kemudian menjadi fokus kita ke depan. Karena ya balik lagi tadi, mitigasi memang perlu, tapi adaptasi ini yang udah di depan mata kan. Ya, sangat penting disebut karena adaptasi sudah depan mata. Tapi ada kata kunci tadi yang menarik juga disebut mengenai keuangan ya. Di mana Indonesia juga luas sekali. Terus juga kalau kita berbicara bagaimana hubungannya dengan mobilisasi sumber daya, pasti membutuhkan banyak keuangan. Kalau dalam potret nasionalnya, seberapa pengalokasian dan mungkin juga peluang dan tantangannya yang bisa diceritakan dari sudut pandang pembiayaan ini, Bang Iji. Karena sebetulnya kan planning tanpa financing itu ya nggak bisa apa-apa juga. Mungkin boleh cerita lebih jauh? Ya jadi kami di Bappenas pada saat menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional, kita kan salah satu targetnya kemarin mewujudkan ekonomi hijau. Nah di bawah ekonomi hijau ini kan ada pembangunan rendah karbon, adaptasi, keanekaragaman hayati, pokoknya yang ingin mengembalikan ingin menjaga sustainability kita ya. Dan itu kalau kita lihat dengan menggunakan target net zero emission 2060, itu kebutuhannya sampai 726 kalau nggak salah, 726 triliun per tahun. Ya, Nah ini tentunya sangat besar. Dan kalau kita lihat kontribusi pemerintah dan swasta saat ini kan berkisar di 2-3%. Jadi ini masih ada gap sekitar 4 atau 500-an triliun lah per tahun. Nah sebenarnya kita punya banyak peluang untuk menangkap sumber pembiayaan baik itu internasional maupun dari dalam negeri sendiri. Jadi sumber pendanaan dalam negeri ini sebenarnya besar. Ini yang suka kita underestimate ya bahwa teman-teman semua. Tapi memang perlu mekanisme yang baik. Kalau kita lihat kan sekarang yang sudah dicoba tuh surat utang negara atau SPSN, SUN itu kan
bisa dilihat obligasi dan surat utang itu bisa membiayai banyak infrastruktur sekarang kan. Ini kan sebenarnya sumber pembiayaan dalam negeri. Nah, dengan demikian juga kalau kita lihat dari sisi sustainability, kita punya peluang sekarang kita sudah punya Perpres 110 tentang nilai ekonomi karbon. Ini bisa kita gunakan sebagai vehicle atau kendaraan kita untuk memaksimalkan karbon kredit kita, kemudian kita mendapatkan pembiayaan dari sana. Nah, ini regulasinya sudah dibuka, tinggal didetailkan nanti. Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga verifikasinya, Verra, Gold Standard, dan juga Plan Vivo kalau nggak salah. Nah, ini yang kemudian bisa kita gunakan lembaga-lembaga ini untuk sebagai verifikasinya, dan yang saya tahu juga sudah mulai banyak sebenarnya ya inisiatif untuk membantu pembiayaan tersebut. Kemudian dari sisi yang lain juga kita punya potensi. Ini memang saya harus hati-hati ngomongnya kalau yang ini, yang faith-based fund itu seperti zakat, kemudian juga mungkin masih perlu pembahasan, teknisnya seperti apa gitu ya. Dan bisa digunakan untuk apa saja. Nah, ini yang harus kita lihat. Dan dari swasta juga tentunya kalau kita bisa menerapkan minimal, mereka bisa disclosure atau the nature financial disclosure-nya, mereka itu sudah membiayai apa saja terkait lingkungan. Ini kan bisa mengurangi beban juga terhadap tadi yang ratusan triliun tadi. Tapi memang PR masih banyak. Jadi target kita tinggi sehingga kebutuhan pembiayaannya juga tinggi. Nah, mungkin saya juga diingatkan ini ada dengan tema kita yang terkait dengan banjir lagi dan kota tangguh menjadi kunci. Pembiayaan untuk kota tangguh, mungkin terutama banjir ya, Bang ya, karena kan yang paling nyata di dalam masyarakat saat ini itu banjir sebetulnya kan. Ada semacam mungkin perlu fokus ataupun juga pembiayaan khusus ataupun kaitannya dengan analisis risiko yang terkait dengan iklim, itu hal-hal apa yang perlu diperkuat ya kira-kira, yang mungkin menjadi pesan baik yang level mungkin kota ataupun juga buat kita alumni misalnya. Paling sederhana, jangan buang sampah dong, perhatikan mungkin gorong-gorong depan rumah, atau air yang disimpan masukkan ke dalam tanahnya sehingga tidak terjadi itu limpasan air dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Kalau kita lihat banjir ini, semua pasti paham lah ya, banjir itu ada masalah dari hulu, dari tengah, kemudian dari hilir. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah sebenarnya sama ya. Anggaran itu lebih besar di sisi hilir sebenarnya. Di hilir kita lihat. Bikin tanggul, kemudian bikin dam, dan juga kemudian bikin yang di Jakarta itu kanal ya. Nah, tapi kan sebenarnya harusnya kita juga memberikan perhatian yang sama dari sisi hulu maupun tengah. Jadi seperti reboisasi, ini istilah orde baru banget. Zaman dulu ya, penanaman. Tapi memang itu masih perlu ya. Kemudian juga bagaimana kita menjaga daerah aliran sungai, supaya nggak ada sedimen. Kemudian itu kan di hulu. Nanti di tengah bagaimana jangan buang sampah ke sungai. Ini kan di tengah nih, begitu dia masuk perkotaan kan ininya alirannya. Kemudian juga nanti di hilir ya tentu tadi ada drainase yang baik. Nah, jadi harusnya perhatian itu kalau menurut kami diberikan secara sama lah. Cuman mengapa kemudian terlihat lebih besar di hilir? Ini balik lagi tadi ke administrasi. Karena kota akan fokus di tempatnya sendiri kan. Yang pasti itu adalah hilir. Sehingga tidak memberikan tidak punya mengalokasikan pembiayaan untuk di hulu karena memang bukan wilayahnya. Betul. Itu mungkin yang dulu sempat pernah ada Perpres Bopunjur ya. Mungkin itu kan salah satunya untuk mengadres masalah itu ya, jadi hulu ke hilir. Tapi ini kan agak sulit pendekatannya kalau dia bersifat sangat tergantung dari pemerintahan. Kan setiap 5 tahun ganti. Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Dan kemudian dari sisi ini juga lingkungan sebenarnya ada beberapa, mungkin saya nggak tahu ya, kalau saya nggak paham kalau di Bandung ya. Tapi sebenarnya ada mekanisme yang bisa dilakukan juga
kita mengenal adanya payment for environmental services. Iya. Nah, ini bagaimana wilayah hilir ini bertanggung jawab juga di hulu dengan memberikan dalam tanda kutip ya imbalan ke hulu untuk menjaga daerah aliran Lingkungannya sungai. ya, betul. Sehingga kemudian beban yang di hulu ya akan tetap di hulu gitu. Jadi sekarang ini kan semua beban dari hulu, Ke hilir. dari tengah semua numpuk di hilir. Numpuk di hilir, ya. Sehingga begitu airnya meningkat semua numpuk di hilir. Nah, dengan ada mekanisme seperti itu mungkin bisa mengurangi beban juga di hulu. Karena kalau kita mau jujur kan biasanya yang di hulu ini daerah kabupaten-kabupaten yang agak sulit Iya. untuk mengalokasikan untuk lingkungan ya. Iya, iya. Jadi kalau ada sistem itu bisa digunakan mungkin baik, dan menurut saya itu sudah bisa diterapkan karena dia kalau untuk dari provinsi ke kabupaten itu sudah pernah dilakukan melalui ecological fiscal transfer. Iya. Dan tentunya kalau antara kota kabupaten mungkin nanti perlu pembahasan juga dengan Kemendagri ya, karena ini kan bergantung dari ada akun-akun khusus tuh Oke. yang bisa digunakan kalau di Kemendagri sebagai pembina dari pemerintah daerah. Luar biasa, ini tadi beberapa itu sangat terstruktur tuh penjelasannya, kewenangan, kemudian sampai ke Kemendagri dan regulasi-regulasi yang ada. Keren banget diskusinya gitu ya. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya bisa menjadi orang yang keren seperti tadi bisa ngejelasin seperti itu belajarnya di mana sih, atau memang itu adalah sesuatu yang kemudian dari pekerjaan saja, atau tadi kombinasi antara mungkin juga pernah ke Belem atau ke tempat lain, mungkin di Jepang kalau tidak salah, alumni Jepang juga ataupun di tempat lain, sehingga membuat kombinasi pengetahuan tadi menjadi penting yang buat para Ganesha muda bisa belajar dari hal itu begitu ya. Ganesha muda. Kita juga masih muda. Masih muda ya. Ya, kalau saya sih prinsipnya tidak ini ya, pengetahuan itu diakumulasi gitu, jadi nggak berganti. Oke. Jadi ya apa yang pernah dia terus gitu apa yang pernah kita sejalan baca, gitu ya. Sejalan, dan kalau itu baru pasti ada kaitannya, bisa dicari hubungannya dengan bidang yang sudah kita tahu sebelumnya gitu kan. Ya seperti saya kan lingkungan hidup kemudian nggak tersesat sih. Tersesat di jalan yang benar. Di energi gitu kan. Awalnya kan energi pertambangan, wah ini bertentangan, tapi kan ternyata nggak juga kan. Betul. Di sana juga kita mengadres gitu bahwa perubahan iklim itu nyata. Dari sisi energi gimana kita menghadapinya, dan kemudian kan pada saat saya kembali lagi ke lingkungan hidup juga ya punya pengetahuan yang lebih luas lah dengan sektor lain. Jadi menurut saya jangan takut untuk belajar hal yang baru. Jadi itu memang pasti punya benang merahnya dengan apa yang sudah kita miliki, itu pasti. Karena nggak ada pengetahuan di dunia ini yang teralienasi dari ilmu lainnya. Dan itu yang penting kalau menurut saya. Mungkin lebih jauh bagaimana generasi muda lebih luas begitu ya, atau orang yang mendengar podcast ini bisa ikut berperan dalam membangun kota tangguh iklim. Apa hal kecil yang bisa dilakukan, ataupun juga ada nggak keilmuan khusus yang masih membutuhkan, ini masih langka, ini harus lebih banyak orang Indonesia yang mengerti bidang itu sehingga bisa scale-nya lebih luas begitu. Sebenarnya kalau dari ketahanan iklim, kota berketahanan iklim itu kan yang harus tahan, yang dulu kan orang-orangnya ya. Iya. Nah, jadi orang-orangnya dulu yang harus punya daya tahan ataupun daya adaptasi terhadap perubahan iklim, kan sebenarnya adaptasinya yang kita lihat kalau ketahanan. Jadi kalau memang dia tinggalnya di wilayah dekat badan air gitu, gimana dia bisa ikut menjaga badan air itu nggak buang sampah ke situ misalnya, atau tidak. Atau harus dibuat sanksi ya? Kalau orang Indonesia sebenarnya disanksi ya. Disanksi mungkin ya. Diberikan mungkin sanksi. Ya saya juga dulu pernah ini sih ngomong-ngomong gitu sama teman saya. Yeah. Untuk tahapan Indonesia kayaknya memang masih perlu otoriter. Perlu ada kayak ini bayar berapa misalnya penalti gitu. Ya, kalau dicariin banyak yang komen nih pasti. Iya. Tapi mau diakui atau tidak, kita itu pasti masih butuh semi otoriter lah. Iya. Soalnya memang kita demokrasi negara besar, tapi menjadi demokrasi itu kan perlu kesiapan ininya orang-orangnya ya. Jadi mungkin semi otoriter masih sedikit cocok lah untuk kita saat ini.
Dan ya mungkin kalau di daerah perkotaan ini kan Iya. diharapkan sebenarnya tingkat pendidikannya lebih tinggi ya, bisa memahami. Ini sebenarnya bisa juga kesadaran itu bisa dipancing gitu, nggak Iya. perlu dihukum dulu baru sadar. Baik, ya. Tapi bisa dipancing karena saya yakin kalau sistemnya bagus bisa nurut ke orang Indonesia itu. Lihat aja kalau orang Indonesia ke luar negeri pasti Bisa ngikut ya? ikut antri. Iya, ikut Kalau ya. nggak buang Malu juga sampah kalau nggak takut, ngantri kan. makanya kan. Mungkin Iya, itu iya, yang harus ini ya memang perubahan perilaku sih banyaknya kalau dari lingkungan hidup ini, dan itu nggak bisa terjadi secara instan. Jadi harus pelan-pelan dan juga ada targetnya. Makasih. Nggak bisa instan ya. Jadi adaptasi tadi membutuhkan juga Ya. upaya, keseriusan dan juga menjalaninya. Nah, teman-teman, terima kasih Bang Iji. Sama-sama. Saya akan coba summary ataupun lanjutkan. Kita akhirnya sampai di ujung obrolan Gaban ya, Ganesha Urban podcast hari ini. Dan dari semua insight yang keluar tadi, satu hal yang benar-benar terasa adalah ketahanan iklim perkotaan itu bukan sprint sendirian, itu olahraga tim, itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak disiplin, dan membutuhkan kerja keras bersama. Jadi pemerintah, kampus, komunitas, dunia usaha, dan warga kota lainnya memiliki peran yang saling terkait, saling menyambung, dan kalau nggak kolaborasi, susah untuk kota kita benar-benar tangguh. Terima kasih Bang Iji. Terima kasih Semangat sudah terus mengundang saya. untuk memperjuangkan pembangunan kota berkelanjutan iklim ya, Ya. PBI ya kalau di Bappenas istilahnya, yang berbagi perspektif keren tadi dan juga memikir ulang kepada kita bagaimana masa depan kota itu bisa harus dipertimbangkan, dan semoga apa yang dibahas tadi menjadi pemantik aksi, bukan hanya pengetahuan yang lewat saja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada alumni ITB Angkatan 2000 yang menyediakan setup peralatan ini. Terus semangat juga buat semuanya supaya bisa terlibat di dalam membangun pemikiran dan juga kontribusi dalam ketangguhan iklim. Dan tentu jangan kabur dulu, karena seri Gaban berikutnya sudah menunggu. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa follow Rukas ITB. Ini ada Direktorat Kalumnian dan Pengembangan Karir ITB. Tempatnya di sini juga di Jalan Ganesha, bisa didatangin untuk bisa datang. Ada tempat yang fun, yang menarik di sini. Dan kita bakal ngobrol lebih seru lagi tentang isu urban yang nggak kalah seru dan dekat sama keseharian kalian, atau kalian bisa komen di kolom komentar di sini, bisa dilakukan. Saran topik yang ingin dibahas, pokoknya bakal bikin kalian makin betah jadi Sobat Gaban. Saya Saud Sagala, Kaprodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, dan juga Program Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, mengucapkan terima kasih kepada perhatiannya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap krius, tetap kritis, dan salam Gaban. Mereka mau tapi mereka takut. Takut keserempet. Oh iya. Keserempet gitu.